komentar yang kita sampaikan, bagaimana supaya tidak menimbulkan tuntutan hukum ya di kemudian hari. Jadi kan dalam penggunaan media sosial seperti yang Bapak bilang, tetap perilaku kita itu kan udah diatur nih sama UU ITE. Nah, namun isi dari UU ITE ini ternyata mengundang banyak pro dan kontra karena dianggap multitafsir sehingga diberi sebutan pasal karet. Contohnya pasal 27 ayat 3 di mana isinya itu melarang seseorang atau sekelompok orang untuk mencemarkan nama baik suatu pihak melalui media sosial. Pasal tersebut sering menimbulkan multitafsir di mana yang awalnya bertujuan untuk mengkritik kinerja seseorang justru dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, bagaimana tanggapan Bapak menurut perspektif hukum terhadap penggunaan UU ITE di Indonesia ini? Ya, waduh, pertanyaannya luar biasa ya. Saya sangat baik ya, jadi adik-adik ini terkait dengan undang-undang ini sangat menarik sekali. Kenapa saya bilang sangat menarik sekali? Karena undang-undang ini undang-undang 11 2008 belum diperbaiki dengan 19 2016 itu kasus pertama yang menjerat masyarakat. Katakanlah undang-undang ini pertama kali diundangkan ya 2008 langsung itu menjerat seseorang. Kalau adik-adik mungkin nggak tahu kelahiran tahun berapa ya, tapi tahun 2008 itu sempat viral. 2008 15 tahun lagi ya, jadi mungkin masih usia 3 tahun ya, mungkin 2 tahun mungkin. Nah, coba nanti dibuka itu 2008 itu sempat viral, sempat ramai ya. Jadi memang dari lahirnya undang-undang ini sudah kontroversi gitu. Kemudian katakanlah terhadap pasal 27 ayat 3 ini pernah memakan korban ya, korban pertama itu kalau saya tidak salah itu seorang ibu rumah tangga ya yang bernama Prita Mulyasari. Kalau pernah dengar namanya nanti boleh di-search ini, ada namanya Prita Mulyasari yang mengeluh atas pelayanan kesehatan dari satu rumah sakit. Mengeluh dia terkait dengan pelayanan kesehatan dari satu rumah sakit ya kan. Tapi ternyata keluhan itu melalui email ya, keluhan melalui email itu tidak diterima, rumah sakit tidak terima dengan keluhan itu. Katakanlah tidak terima karena merasa dicemarkan nama baiknya, dan akhirnya dia menganggap bahwa Prita Mulyasari ini melakukan pencemaran nama baik. Akhirnya si ibu ini dilaporkan ke polisi. Dasarnya adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, undang-undang yang baru disahkan beberapa bulan. Itu kemudian laporkan ke polisi, kemudian setelah laporan polisi kejaksaan ditahan ibu. Ditahan. Padahal dia punya waktu itu punya dua anak yang masih balita. Ditahan dan akhirnya begitu ditahan viral akhirnya katakanlah expose dunia nasional bahkan internasional dunia internasional sampai dimuat di Washington Post, New York Times ya. Bahkan Hillary Clinton pun sempat menyampaikan tentang permasalahan di Prita Mulyasari. Tidak sampai di situ ya, saya ceritakan sedikitnya. Ini bagaimana undang-undang ITE yang disampaikan tadi menjadi undang-undang yang berisi pasal-pasal karet. Tidak sampai di situ. Pemerintah ini sudah dilaporkan pasal 23 ayat 3, kemudian digugat secara perdata. Digugat untuk bayar ganti rugi sebesar 208 juta. Dan itu dikabulkan sama pengadilan. Kan? Nah, ini apakah pembentuk undang-undang dalam hal ini tidak mengantisipasi efek-efek seperti ini? Gitu. Apakah mempertimbangkan dampak yang sangat luar biasa dari diundangkannya undang-undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 yang akhirnya bisa diterapkan kepada semua lini masyarakat. Orang mengeluh pun akhirnya bisa masuk ke penjara. From email to jail, itu bahasanya waktu itu kita melihat. Ya, orang mengeluh penjara, orang mengkritik penjara, gitu kan? Nah, ini tidak ada filternya, jadi, gitu loh, tidak ada filternya. Lucunya apa?
lucunya terhadap undang-undang ini sudah 10 kali dilakukan uji material. Tahu uji material? Sudah 10 kali pasal ini, pasal B ya, dan undang-undang ini uji material melalui mahkamah apa itu MK? MK tahu? Oh, salah konstitusi. Ya. Mahkamah konstitusi. Dan 10 kali uji material itu ditolak. Mereka beranggapan bahwa undang-undang ini sudah benar. Ya kan? Tapi undang-undang ini ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Gitu. Salah satunya Bu Prita tadi itu. Salah satunya Bu Prita. Walaupun akhirnya terhadap perkara ini, akhirnya ini deh, people power sih. Karena kuasnya media, itu artinya seluruh Indonesia mengumpulkan koin. Namanya koin peduli berita waktu itu. Koin peduli berita terkumpul sampai miliaran. Duit ribuan terkumpul sampai miliaran untuk bayar rumah sakit. Tapi artinya nggak dibayar karena di pengadilan di Mahkamah Agung, ya, di pengadilan Mahkamah Agung akhirnya ditolak. Dan kita beritanya akhirnya dibebaskan di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung karena kekuatan media. Karena kekuatan media, karena interaksi antara media dan lawyernya juga bekerja secara maksimal untuk membebaskan Bu Prita Mulyasari ini melalui celah-celah hukum ya, katakanlah yang lemah, ya kan, bahwa ini adalah merupakan katakanlah kritikan saja, ini adalah merupakan keluh kesah saja, di mana hal itu memang dialami oleh Bu Prita, ada salah diagnosa segala macam, artinya bebas ya, artinya bebas, tidak terbukti. Tapi ya itu harus melalui tahapan di penjara terlebih dahulu sekitar 2 bulan. Kita 2 bulan. Nah inilah undang-undang itu. Belum yang lain-lainnya. Ada dokter yang sama kritik dokter yang lain. Artinya diproses juga walaupun tidak ditahan. Kami mendampingi. Dan Bu Prita Mulyasari tadi itu lawyernya kebetulan saya sebagai PIC waktu itu di kantornya Polisi tadi. Saya sebagai PIC yang menangani perkara ini, ya kan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, itu alhamdulillahnya bebas. Dan saya bisa memahami bagaimana pasal-pasal ini mengatur pasal-pasal karet. Nah, oleh karena itu, terhadap undang-undang ini harusnya katakanlah ada revisi ya, lebih tinggi lagi terkait dengan penyemaran atau penghinaan itu. Bagaimana sih bentuknya, apakah yang disebutkan dalam undang KUHP atau bagaimana, atau ada batasannya, begitu kan? Kemudian katakanlah kegundahan ini, kalau tidak salah pemerintah sempat menanggapi, ada sempat tim kajian undang-undang ITE waktu itu tahun 2021 yang inisiasi oleh Menko Polhukam ya, bahkan Bu Prita sendiri sempat dipanggil untuk memberikan masukan, gitu kan? Ya harapannya sih kita ada revisi undang-undang ITE, khususnya undang-undang pasal 23 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 gitu, terkait dengan apa? Terkait dengan itu tadi, penyebaran hoax ya, kemudian menebarkan kebencian atau apa begitu kan. Nah itu selama dalam konteks kritikan ya, dalam konteks kritikan itu tidak bisa dipenjara misalkan begitu, kecuali udah ada bahasa-bahasa yang memfitnah segala macam, bahasa-bahasa kebun binatang misalkan demikian gitu. Tapi yang terakhir perlu saya sampaikan kepada adik-adik, jadi kami pun dari pengacara melalui penanganan perkara itu berusaha juga untuk perbaikan katakanlah hukum di Indonesia. Salah satunya terkait dengan penanganan Bu Prita Mulyasari tadi, itu artinya ada perbaikan ya. Makanya artinya itu sebagai trigger adanya dan direvisi Undang-Undang ITE tadi. Jadi dari 11 2008 menjadi 19 2016 itu salah satunya adalah perkara kita. Karena perkara pertama ya, yang sempat viral, bahkan presiden, menteri semuanya turun tangan, gitu. Bahkan sedunia itu coba dilihat tadi. Itu artinya turun apanya? Turun ancaman hukumannya. Jadi dari pasal 27 ayat 3 coba diperhatikan ya. Pasal 27 ayat 3 sebelumnya ancaman hukumannya 6 tahun, artinya diturunin jadi 4 tahun. Gitu. Kenapa demikian? Kalau ancaman hukuman 6 tahun, itu orang begitu dilaporkan, periksa, tersangka, bisa langsung ditahan. Gitu. Tapi kalau 4 tahun ya, masih 4 tahun ke bawah, tidak perlu ditahan. Ya. Walaupun semuanya nanti dikembalikan kepada penyidik. Tetapi
semua harus bijak, termasuk kepolisian harus bijak dalam menerima laporan terkait dengan pasal 23 ayat 3 atau pasal 28 ayat 1 dan 2. Harus bijak, harus benar-benar melihat bahwa memang ini bentuknya kah, atau bentuknya memang ada pencemaran atau bagaimana. Harus ada ahli yang independen, ahli hukum pidana, bahkan bukan hanya ahli hukum pidana, ahli hukum terkait dengan digital, kita katakannya, ya kan, harus memahami apakah memang ini digital atau bagaimana, ya kan, sehingga tidak begitu saja gampang orang kritik masuk penjara. Jadi demikian, jaksa juga harus hati-hati, ya kan, dalam memberikan katakanlah masukan kepada polisi, ya katakanlah. Kalau misalnya memang ini bukan pidana, ya sudah sampaikan bahwa ini bukan pidana, tapi ini adalah merupakan bentuk kritikan atau bagaimana. Dan di pengadilan pun harus demikian, karena faktanya di pengadilan pun ada beberapa yang kena pasal 23 jaksa bebas, gitu kan. Kan ini jadi malu nanti polisi jaksa kan, lu kok jadi bebas, tidak terbukti, begitu kan. Makanya itu harus lebih berhati-hati, harus selektif ini kepolisian juga. Dan kepada Bapak DPR juga katakanlah harus memperbaiki ini ya, banyak keluhan masyarakat terkait dengan pasal ini, gitu kan. Makanya harus hati-hati dan direvisi sedemikian rupa sehingga katakanlah tidak membatasi kebebasan berpendapat, tetapi masyarakat juga tidak kebablasan berpendapat, begitu Ade. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Jadi emang penggunaan media sosial itu UU ITE ini sudah sangat melekat ya, dilihat dari bukti-bukti tadi. Misalkan kita nih anak-anak muda kan seperti biasa lah ya, sudah tahu cara bagaimana bermedia sosial. Pasti kalau ada apa-apa selalu bercerita ke media sosial itu. Nah tapi dalam yang bercerita itulah yang kita harus hati-hati, takutnya pihak masyarakat atau siapa saja malah berspekulasi itu tindakan yang tidak boleh atau bisa mencemarkan nama baik seseorang. Apalagi sekarang itu sudah menyeramkan sekali ya namanya media sosial. Itu ada buktinya, itu bisa share sini. Nah itu kan bahaya banget. Nah. Betul. Jadi tetap ada batasan, tetap harus ada undang-undang yang mengatur. Karena kalau tidak ada undang-undang yang mengatur, itu jadi liar. Ini ada undang-undang yang mengatur saja sudah lumayan liar ya. Apalagi undang-undang tidak mengatur, tambah liar. Tetapi harus lebih rinci begitu saja. Agar apa? Agar masyarakat tidak takut bermedia sosial, tetapi masyarakat juga harus memahami literasi digital, harus ada etika digitalnya, ya kan, ada budaya digitalnya. Bagaimana tadi dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Slamet atas penjelasannya tentang pengaruh teknologi terhadap demokrasi kepada kita dan teman-teman semua yang pastinya akan mendengarkan. Nah, semoga penjelasan atas permasalahan yang kita bahas ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru ya, yang belum pernah kita tahu nih sebelumnya. Jadi kita tahu. Sama-sama adik-adik, ini mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat buat adik Sela dan adiknya dan adik-adik yang lain, ya kan, khususnya adik-adik SMA di Bekasi ya, dan adik-adik SMA seluruh Indonesia. Dan bahkan ini bukan hanya untuk adik SMA ke SMP, tapi untuk seluruh masyarakat, karena ini bagus, ini edukasi yang sangat bagus. Kalau sampai ini misalkan disampaikan di YouTube kalian, ada podcast di YouTube kalian atau apa, ini luar biasa bagus, katakanlah untuk edukasi kepada masyarakat begitu. Jadi itu luar biasa. Jadi itu adik-adik, terima kasih atas kepercayaannya ya untuk kita berdiskusi, ya kan, untuk mengupas terkait dengan demokrasi daerah digital ini, bagaimana kita menyikapinya. Dan insya Allah kita siap kalau misalkan memang harus ada diskusi lagi baik offline maupun online terkait dengan hal-hal lain ya yang menyangkut tentang demokrasi atau menyangkut tentang hal yang lain. Begitu ya. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, teman. Ya, mulai.
Dengan zaman yang semakin maju, tentunya kita dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan berdemokrasi lewat sosial media. Tetapi sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, terutama dalam berdemokrasi ya. Nah iya nih, bener banget teman-teman. Aku masih pengen ngobrol-ngobrol nih sebenarnya Sel sama Pak Slamet ini, tapi kayaknya sekarang sesi kita udah habis. Ya, nggak kerasa ya Mai, kita udah ada di akhir pembicaraan. Iya nih Sel, tapi teman-teman tenang aja, podcast Seman 1-2 ini bakalan balik lagi nanti dengan narasumber-narasumber lainnya yang gak kalah hebat dengan topik yang menarik. Ya udah nih, sebelum kita tutup, kita pantun dulu yuk Mai. Ayo, Ke Dufan naik biang lala. aku lihat kanan kiri. Aku Mai, Dan aku Sela. Sel dan Mai, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.